Halo, perkenalkan saya Awalia Putri, NIM H1910483, PGSD semester 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sehat itu penting. Peredaran darahku sehat. Tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-1. Baik teman-teman, kita lihat di sini ada peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah di dalam tubuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang yang pertama, sistem peredaran darah. Yang kedua, sistem peredaran darah kecil. Dan yang ketiga, sistem peredaran darah besar. Oke, baik, kita lanjut ya. Peredaran darah kecil. Mulai dari bilik kanan, arteri pulmonalis, ke paru-paru, vena pulmonalis, dan serambi kiri. Pada sistem peredaran darah kecil ini, karbon dioksida yang ada dalam darah dilepaskan ke saluran paru dan akan keluar saat kita membuang nafas. Saat mengeluarkan karbon dioksida, kita akan menghirup oksigen baru yang akan masuk ke aliran darah. Kemudian, mengalir melalui vena paru-paru dan serambi kiri jantung menuju bilik kiri jantung dan memulai kembali sistem peredaran darah besar. Jadi, peredaran darah kecil berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru. Lalu, kembali lagi ke jantung. Baik, adik-adik, di sini kita lihat ya gambar. Nah, di sini ada vena pulmonalis, ada serambi kiri, bilik kiri, jantung, bilik kanan, vena cava, serambi kanan, arteri pulmonalis, dan paru-paru. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar bermula ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta atau arteri utama ke seluruh tubuh. Jika kadar oksigen dalam darah sudah rendah atau hanya tersisa karbon dioksida, maka darah akan terkumpul di pembuluh darah. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ya, peraliran darah besar mulai dari bilik kiri ke aorta, ke arteri, ke seluruh tubuh, vena, dan serambi kanan. Nah, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah adalah yang pertama, jantung, merupakan organ pemompa darah menuju ke seluruh tubuh. Pembuluh darah. Nah, yang kedua, pembuluh darah merupakan bagian yang menjadi tempat mengalirnya darah. Dan yang ketiga, ada paru-paru, merupakan organ tempat bertukarnya antara oksigen dan karbon dioksida darah. Nah, di sini yang pertama jantung. Nah, adik-adik bisa lihat gambarnya ya, di samping kiri ada gambar jantung. Nah, jantung adalah otot yang berbagi menjadi 4 ruang. 2 ruang terletak di bagian atas, yaitu atrium atau serambi, kanan dan kiri. Sementara 2 ruang lagi terletak di bagian bawah, yaitu ventricle atau bilik, kanan dan kiri. Di antara ruang kanan dan kiri tersebut ada dinding otot
atau septum yang mencegah darah kaya oksigen bercampur dengan darah miskin oksigen. Jantung juga memiliki katup yang berfungsi mengatur aliran darah antara atrium dan ventrikel. Katup-katup ini akan terbuka dan tertutup bergantian sesuai dengan denyut jantung. Nah, ada kontraksi dan relaksasi pada jantung. Nah, kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, melalui denyut nadi kamu dapat mengetahui denyut jantung. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga. Nah, adik-adik di sini bisa melihat ya bagian-bagian dari jantung. Ada arteri pulmonalis, serambi kiri, katup mitral, katup aorta, bilik kiri, arteri koroner, otot papiler, bilik kanan, dan lain sebagainya. Adik-adik bisa lihat ya. Nah, selanjutnya yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke saluran tubuh dan dari saluran tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari dua jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh bilik nadi, disebut arteria. Pembuluh bilik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri, yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh bilik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Nah, selanjutnya ada gambar pembuluh darah ya adik-adik. Kalian bisa lihat di sini. Nah, pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding, tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Nah, di sini adik-adik bisa lihat juga gambar paru-paru. Nah, ya. Apa itu paru-paru? Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi kembali ke jantung. Darah yang akan mengandung karbon dioksida setelah dipompa ke dalam paru-paru, selanjutnya karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung cabang. Tabung per cabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, baik, selanjutnya ada perbedaan pembuluh arteri dan pembuluh vena. Yang pertama ada pembuluh nadi atau arteri. Yang pertama tempatnya agak ke dalam dan tersembunyi. Yang kedua dinding tebal, kuat, dan elastis. Yang ketiga aliran darahnya keluar dari jantung.
Yang keempat, denyutnya terasa. Yang kelima, mempunyai katup hanya satu di dekat jantung atau pangkal aorta. Dan yang terakhir, tekanan kuat sehingga jika terluka darah memancar. Nah, selanjutnya ada pembuluh pena atau balik. Yang pertama, tempat dekat dengan permukaan tubuh dan tampak berwarna kebiru-biruan. Dinding tipis dan kurang elastis. Aliran darah menuju jantung. Dan yang keempat, denyutnya tidak terasa. Yang kelima, mempunyai katup di sepanjang pena. Dan yang terakhir, tekanan lemah sehingga jika terluka darah tidak memancar, hanya menetes. Baik adik-adik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat.